Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Kita akan bahas mengenai 5 poin livelihood. Ya, jadi judul diskusi kita atau judul pembahasan kita saat ini adalah 5 poin livelihood. Pertama kita akan bahas mengenai pengertian livelihood, kemudian kita bahas 3 hal yang terkait livelihood, kemudian faktor sosial yang menentukan livelihood, kemudian lagi yang keempat kita akan bahas mengenai format livelihood, dan yang kelima solusi dalam livelihood. Sekarang kita mulai dengan pengertian livelihood. Jadi judul pembahasan kita adalah 5 poin livelihood. Pertama, pengertian livelihood. Livelihood adalah istilah yang menggambarkan 3 hal, yaitu kemampuan, capabilities, kepemilikan sumber daya, baik bersifat sosial dan material, dan kegiatan yang dibutuhkan seseorang atau masyarakat untuk menjalani kehidupannya. Saya ulangi, livelihood adalah istilah yang menggambarkan 3 hal, yaitu kemampuan, capabilities, kepemilikan sumber daya, baik sosial dan material, dan kegiatan. Jadi kemampuan, kepemilikan sumber daya, dan kegiatan yang dibutuhkan seseorang atau masyarakat untuk menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, maka livelihood seringkali disingkat atau diberi pengertian singkat, yaitu penghidupan. Jadi livelihood itu sama dengan penghidupan. Ya kan, walaupun kemudian dia terkait dengan 3 hal ya, kemampuan, kepemilikan sumber daya, dan kegiatan. Sekarang kita bahas 3 hal yang terkait dengan livelihood. Ada 3 hal yang terkait dengan livelihood, yaitu yang pertama job, pekerjaan, yang kedua karir atau karier, kemudian profession atau profesi. Sekarang tentang job atau pekerjaan. Job atau pekerjaan adalah kerja atau work reguler yang dilakukan dalam tatanan tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang. Saya ulangi, job atau pekerjaan adalah kerja atau work reguler teratur gitu ya, adalah kerja yang teratur yang dilakukan dalam tatanan tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang. Jadi kalau seseorang bekerja secara teratur, secara reguler begitu, dan untuk mendapatkan sejumlah uang, itu berarti dia disebut job, pekerjaan. Kemudian karir atau karir adalah suatu pekerjaan atau job yang dilakukan dalam jangka waktu relatif panjang pada hidup seseorang, yang memberinya kesempatan untuk bergerak ke posisi yang lebih tinggi dan mendapatkan sejumlah uang. Jadi karir atau karier adalah suatu pekerjaan, adalah suatu job yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif panjang dan memberinya kesempatan untuk bergerak ke posisi yang tinggi, meningkat begitu, dan mendapatkan sejumlah uang ya. Jadi ada gajinya begitu ya. Itu karir. Kemudian yang berikut profession atau profesi adalah suatu tipe kerja, tipe work atau tipe kerja tertentu yang membutuhkan pelatihan atau pendidikan khusus. Jadi kata kuncinya di pelatihan atau pendidikan khusus. Ya, misalnya bidang pertanahan itu kan ada pendidikan khusus, pelatihan khusus tentang pertanahan, itu disebut sebagai profesi pertanahan. Jadi livelihood itu terkait dengan ada 3 hal yang terkait livelihood: job, pekerjaan, karir, kemudian profession atau profesi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga kita bahas mengenai faktor sosial yang menentukan livelihood. Jadi ada 3 faktor sosial yang menentukan livelihood. Jadi tadi kan kita kan sedang bicara tentang 5 poin livelihood. Poin 1 pengertian livelihood, poin 2 3 hal terkait livelihood, dan poin 3 juga 3 faktor sosial yang menentukan livelihood ya. Sekarang kita lihat 3 faktor sosial yang menentukan livelihood, yaitu pertama infrastruktur sosial seperti setting kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku. Saya ulangi, faktor sosial yang menentukan livelihood yaitu 1 atau pertama infrastruktur sosial seperti setting kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku. Kemudian yang kedua struktur sosial seperti setting lapisan sosial, struktur agraria, struktur demografi, dan pengetahuan lokal. Kemudian yang ketiga suprastruktur sosial seperti setting ideologi dan sistem nilai yang berlaku. Jadi saya ulangi, ada 3 faktor sosial yang menentukan livelihood, yaitu pertama infrastruktur sosial seperti setting kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku. Kedua struktur sosial
seperti setting lapisan sosial, struktur agraria, struktur demografi dan pengetahuan lokal, dan yang ketiga suprastruktur sosial seperti setting ideologi dan sistem nilai yang berlaku. Sekarang mari kita lihat bagaimana prakteknya di lapangan atau situasinya di lapangan. Kita ambil contoh tentang pertanian sebagai livelihood. Maka ketika bicara tentang setting kelembagaan, kita lihat apakah kondisi kelembagaan itu mampu mendukung apakah kondisi kelembagaan itu mampu mendukung petani atau tidak. Kemudian tatanan norma sosial juga dilihat apakah tatanan norma sosialnya itu justru memudahkan petani untuk melaksanakan pekerjaannya atau justru malah kemudian menghambat petani dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian ketika bicara tentang setting lapisan sosial, maka pertanyaannya adalah petani berada di lapisan keberapa atau berada di lapisan yang mana. Sepanjang pengetahuan saya, para petani, terutama petani gurem, merupakan lapisan sosial terbawah, gitu ya. Kemudian struktur agraria. Dalam struktur agraria, petani berada di kelompok mana, di struktur yang mana. Sepengetahuan saya juga, terutama petani gurem, mereka merupakan kelompok masyarakat yang berada dalam tataran atau level sebagai kelompok marginal. Kemudian struktur demografi. Dalam struktur demografi misalnya bicara tentang usia, maka mana usia yang mayoritas dalam hal petani. Misalnya kita ketahui beberapa isu terakhir mengatakan bahwa kaum muda tidak lagi berminat terhadap profesi sebagai petani. Kemudian pengetahuan lokal, mana kearifan budidaya pertanian yang selama ini dipraktekkan oleh masyarakat, apakah kemudian kearifan itu tergerus oleh perkembangan modernisasi atau justru kemudian mampu survive meskipun menghadapi gempuran modernisasi. Kemudian setting ideologi, mana keberpihakan sistem yang berlaku ya, misalnya ideologi apa yang berlaku dan apakah ideologi tersebut berpihak pada petani atau justru sebaliknya malah memarginalkan petani. Kemudian sistem nilai, mana konsep benar, baik, dan indah itu yang tertuju pada profesi petani. Apakah profesi petani itu dapat dipahami sebagai profesi yang benar, baik, dan indah atau justru sebaliknya. Itu poin 4. Sekarang kita masuk ke poin tadi itu poin 3. Maka sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu tentang format livelihood. Dalam konteks format livelihood itu ada 3 juga, yaitu on farm, off farm, dan non farm. Yang on farm misalnya itu adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pertanian, seperti petani, pemilik tanah, maupun buruh tani, dan lain-lain termasuk penggarap tanah. Kemudian ada lagi off farm, yaitu berbagai aktivitas di luar pertanian, tetapi masih terkait dengan pertanian, seperti pedagang pupuk dan alat pertanian, serta persewaan alat-alat pertanian. Kemudian ada juga non farm, yaitu berbagai aktivitas di luar pertanian yang tidak lagi terkait dengan pertanian, seperti pedagang, buruh, karyawan, dan persewaan alat-alat lain yang tidak terkait dengan pertanian. Kemudian yang kelima, kita bicara tentang solusi dalam livelihood. Dalam bicara tentang solusi dalam livelihood ini, kita harus tahu lebih dahulu bahwa dalam konteks livelihood, pada akhirnya kan masyarakat itu ingin memenuhi kebutuhannya melalui pendapatan yang memadai. Maka tentu kemudian kata kuncinya adalah pendapatan yang memadai. Bila pekerjaan misalnya di on farm, itu kan salah satu jenis format livelihood, bila pekerjaan on farm belum memberi penghasilan yang memadai, maka biasanya kemudian dipadukan dengan off farm dan atau dengan non farm. Jadi bisa juga kalau on farmnya belum memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka kemudian mereka menambah profesinya atau kegiatannya menjadi ditambah dengan off farm. Kalau itu juga belum mencukupi, ditambah lagi dengan non farm. Misalnya dia petani on farm, kemudian sambil jadi petani dia sambil berdagang pupuk off farm. Masih juga belum cukup, dia sambil menjadi tukang bangunan atau kuli bangunan non farm. Jadi itulah solusi dalam livelihood, dan tentu saja ketika kita bicara tentang solusi dalam livelihood ini, yang kita perhatikan adalah sahabat-sahabat kita yang berada di level marginal, terutama para petani yang bertanah sempit, yang akhirnya karena tanahnya terlalu sempit tentu
format on farm-nya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dia harus juga menambah dengan format off farm, dan bila itu juga belum berhasil dia harus menambah dengan format non farm. Saya pikir demikian sahabat-sahabat sekalian diskusi kita, pembahasan kita tentang 5 poin livelihood. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.